Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Rasi di Bincang-Bincang Santai. Di kali ini kita kedatangan dua narasumber baru dari Universitas Hairun Ternate, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia yang sangat spektakuler. Narasumber pertama ada Kak Fatia. Hai. Dan narasumber kedua ada Kak Arum. Halo. Sebelum kita masuk ke tema hari ini, saya ingin menanyakan kepada kakak-kakak ini keseharian mereka menjadi mahasiswi di Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Aktivitas saya sebagai mahasiswa ya pertama ya pasti pergi ke kampus untuk belajar, dan saya kadang-kadang juga mengikuti kegiatan seperti kepanitiaan. Yang seperti kemarin kegiatan kepanitiaan bulan bahasa, kemudian ada rapat-rapat himpunan, saya juga mengikuti. Ya, mungkin saya juga sama dengan Karum, soalnya saya juga satu kelas dan satu prodi dengan dia. Ya, mungkin itu sedikit cerita kakak-kakak mengenai keseharian mereka menjadi mahasiswi Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu penggunaan gadget di kalangan remaja. Langsung ke pertanyaan pertama. Apa menurut pendapat Kak Fatia mengenai penggunaan gadget pada kalangan remaja? Ya, mungkin ada beberapa dampak mengenai penggunaan gadget, yaitu seperti dampak positifnya. Kita bisa menghubungi teman-teman, orang tua, dan kita juga bisa menambah wawasan, atau kita juga bisa searching berbagai macam website agar kita bisa menambah informasi di berbagai macam negara. Mungkin itu dampak positif penggunaan gadget yang sudah disebutkan oleh Kak Fatia. Mungkin menurut Kak Arum, apa saja sih dampak negatif penggunaan gadget? Dampak negatif dari penggunaan gadget di kalangan remaja, yang pertama yaitu menurunnya moral para remaja. Kemudian penyalahgunaan gadget. Biasanya kan para remaja itu kan masih masa-masa ingin mencari tahu, masih penasaran. Akhirnya mereka membuka website ilegal dan mencari video-video yang kurang baik dan lain sebagainya. Baik, sesuai yang dikatakan oleh Kak Arum, salah satu dampak negatif dari penggunaan gadget itu menurunnya moral para pelajar. Nah, di sini pertanyaan saya, mengapa penggunaan gadget dapat mempengaruhi moral para pelajar? Dampak negatif dari penggunaan gadget itu menurunnya nilai moral. Seperti contohnya ketika seorang guru atau pengajar menjelaskan di depan, sebagian yang di belakang atau sebagian siswa itu bermain HP, tidak memperhatikan guru. Itu kurang sopan. Dan contoh kecilnya saja seperti ketika kita berkumpul bersama teman-teman kita atau sedang nongkrong bersama teman-teman gitu, ada sebagian yang sibuk dengan gadget mereka, sibuk dengan dunia maya mereka. Kan itu kurang sopan. Oh, jadi seperti itu ya Kak Arum. Baik, dampak dari penggunaan gadget yang mengarah pada hal positif dan negatif. Menurut Kak Fatia, strategi apa yang perlu dilakukan untuk mengatasi dampak negatif dari penggunaan gadget tersebut? Ya, mungkin salah satu strategi dari sekolah juga dapat membuat kebijakan terhadap mahasiswa dalam penggunaan gadget dalam proses pembelajaran mengajar sedang berlangsung, dan juga ada peran penting dari orang tua. Tadi kan Kak Fatia mengatakan bahwa salah satu strategi untuk mengatasi dampak negatif dari penggunaan gadget pada remaja, salah satunya itu pentingnya peran orang tua. Nah, yang ingin saya tanyakan kepada Kak Arum, apa-apa saja yang harus dilakukan pada para orang tua untuk mengurangi dampak negatif dari penggunaan gadget tersebut? Ya, orang tua juga punya peran penting untuk mengurangi dampak penggunaan gadget. Bagi para remaja yang masih tinggal di orang tuanya, biasanya kan anak SMA, itu orang tuanya bisa mengontrol penggunaan gadget, seperti ada waktu untuk belajar dan ada waktu untuk bermain HP. Nah, untuk para mahasiswa kan biasanya sudah tidak tinggal dengan orang tua, atau para mahasiswa yang merantau itu kan sudah tinggal di kos begitu. Orang tua memang tidak bisa mengatur, tapi kita perlu kesadaran diri. Mahasiswa perlu punya kesadaran diri bahwa ada waktunya bermain HP, ada waktunya istirahat, dan ada waktunya untuk belajar. Mungkin saja.
Baik, menurut Kak Fatia dan Kak Arum, apakah penggunaan gadget yang berlebihan dapat mempengaruhi kesehatan mental dan fisik para remaja atau tidak? Ya, dampak negatif dari penggunaan gadget yang terlalu berlebihan itu bisa merusak kesehatan mental para remaja. Contohnya saja seperti sekarang ini kan banyak sekali website ilegal yang tersebar di berbagai platform di HP. Itu kan remaja-remaja itu kan mereka kan masih penasaran, mereka ingin mencoba hal-hal baru sehingga mereka pun membuka link tersebut, dan hal-hal tersebut dapat merusak mental serta merusak masa depan mereka karena menonton yang ada di link-link itu. Ya, mungkin saya setuju dengan apa yang dikatakan Kak Arum. Selain mengganggu kesehatan mental kita, gadget juga dapat mengganggu kesehatan fisik kita. Contohnya, kita terlalu bergadang menggunakan gadget sehingga kita merasakan gejala efeknya seperti pusing atau mengalami kekurangan darah, dan juga seperti kan kalau gelap kita menggunakan gadget, cahaya yang memantul di mata kita pasti membuat mata kita akan cepat rusak. Oke, itu tadi pendapat dari kakak-kakak cantik ini mengenai penggunaan gadget pada kalangan masa remaja. Salah satu dampaknya itu mempengaruhi kesehatan mental dan fisik para remaja. Mungkin sampai di sini bincang-bincang santai kita pada sore hari ini. Terima kasih kepada Kak Fatia dan Kak Arum yang sudah meluangkan waktu untuk berbincang-bincang santai dengan saya. Semoga kedepannya kita bisa berkumpul kembali dengan pembahasan-pembahasan yang lebih menarik lagi. Teman-teman, jangan lupa like dan subscribe channel ini untuk melihat konten-konten saya yang lebih seru lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. A few moments later. Kita seharian mereka berada di kampus di Universitas Hairun Prodi. Ya, sudah menjadi mahasiswa kan di kampus. Ini kita hadir apa buka pasti. Saya bikin Masalah iyo ini kok bisa dalam tentu saya nggak ada. nih kayak tadi sudah jemput saya, jangan tiba-tiba begitu.